Aneka tema menarik kami hadirkan dalam Bincang Spesial. Bincang Spesial Star FM, Inspiring Sound. Dari Jalan Dam Sanggaji nomor 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat pagi Star Lovers, gimana kabar Anda pagi hari ini? Saya Belgia Sparman di program Bincang Spesial. Kali ini kita bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau DP3AP2DIY. Star Lovers, di tengah perubahan sosial, kemudian juga tantangan global sama dinamika kepemimpinan yang semakin kompleks, kepemimpinan perempuan ternyata masih menghadapi stereotip dan juga hambatan struktural. Padahal ya Star Lovers, kalau kita suka menyadari kembali, mungkin dengar atau lihat langsung gitu kan, perempuan itu kan hadirnya bukan cuma sebagai pelengkap ya, tapi sebagai penggerak perubahan. Nah, kepemimpinan perempuan bawa perspektif empati, kolaborasi, serta keberanian untuk menciptakan ruang yang lebih setara. So, pagi ini gue mau ngajak Star Lovers buat ngupas pentingnya membangun kepercayaan diri, kapasitas manajerial, sama representasi perempuan dalam organisasi beserta ketimpangannya, komunitas dan juga sektor publik. Nah, kira-kira nih Star Lovers kalau bertanya-tanya kenapa ya representasi perempuan dalam kepemimpinan masih rendah, terus juga apa peran pemerintah daerah dalam membuka ruang kepemimpinan perempuan? Waktu yang tepat banget buat Star Lovers gabung sama Gia dan juga menyuarakan pikirannya pastinya di Bincang Spesial bersama DP3AP2DIY, karena kita bakal ngobrol langsung dan ulik lebih dalam lagi dengan dua narsum kita yang ternyata punya story luar biasa dari masa kecil hingga sekarang. Star Lovers, dua perempuan yang juga cukup punya kapabilitas luar biasa dalam kepemimpinan yang kami sudah hadirkan di studio Star FM. Sebelumnya selamat pagi Bu Erlina. Pagi Mbak, selamat pagi juga Star Lovers dimanapun berada. Hari ini cukup cerah ya Bu ya. Alhamdulillah ini nggak hujan gitu ya. Betul, meskipun semalaman hujan ya. Iya itu ya Bu ya. Semoga dengan tidur yang mungkin belum cukup ya. Pulang jam 1:04. Wah ini kan Star Lovers ya, Wonder Woman banget gitu kan. Walaupun tidur masih kurang tapi tetap semangat untuk bisa ngobrolin lebih lanjut lagi tentang perempuan-perempuan yang luar biasa di pagi hari ini. Dan Bu Erlina selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau DP3AP2DIY yang pagi hari ini juga gabung tidak sendiri ya Bu. Ya, sudah ditemani juga partner yang menyenangkan untuk kita berdiskusi bersama gitu. Betul, karena tadi kita udah ngobrol sedikit nih Star Lovers yang off cam, tapi ternyata sudah punya cerita-cerita yang unik, nanti akan kita bahas juga pagi hari ini. Kita akan sapa terlebih dahulu. Pagi hari ini sudah ada Ibu Dr. Adib Sofia SSM HUM. Selamat pagi Bu Adib. Pagi. Sehat Bu Adib hari ini? Alhamdulillah sehat banget. Sehat banget ya ternyata ya. Semuanya sehat semua, semangat semua gitu kan, dan semoga ada energi yang juga bisa disalurkan bersama untuk Star Lovers. Iya, tadi sempat ngobrol dulu gitu. Sama-sama semangat ini kalau membicarakan ini itu jadi semangat banget gitu. Itu dia Bu ya, karena banyak poin yang ternyata perlu kita bahas gitu Star Lovers. Dan sebelumnya kita kenalkan juga Ibu Adib ini selaku dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yes, itu dia. Dan Bu Erlina sama Bu Adib kayaknya sudah siap sekali nih Star Lovers ya untuk kita tanya-tanya. Siap ngobrol gitu Star Lovers. Dan kita masih ajak Star Lovers untuk bergabung secara aktif, bisa mengirimkan pertanyaan, komentar atau pikirannya bisa di nomor 0818621013 atau juga di Instagram kami di @starjogjafm. Karena kita ngobrolin tentang confidence gitu ya, lead with confidence. Kita bakal tanya dulu deh, mungkin dari Bu Erlina dan juga Bu Adib. Menurut Bu Erlina dulu mungkin ya, confidence itu apa sih Bu? Dan confidence dalam leading tuh dalam kepemimpinan perempuan juga seperti apa? Mau nggak Bu Erlina? Jadi percaya diri ya, artinya percaya terhadap kemampuan gitu, kemampuan diri, kemampuan menggunakan apa yang kita punya untuk melakukan sesuatu, termasuk bagi orang lain gitu ya. Termasuk diantaranya memimpin gitu. Jadi itu penting sekali karena ketika kita ingin melakukan sesuatu dengan optimal, maka kita harus bisa menggunakan semua daya yang kita punya gitu untuk supaya nanti bermanfaat bagi orang lain gitu ya.
Sehingga nanti positif bagi siapapun gitu, tidak hanya bagi diri kita. Nah, itu penting untuk dikuasai atau dimiliki gitu. Apalagi ketika kita harus berrelasi dengan orang lain gitu. Confidence itu penting sekali. Pertama adalah kemudian meminimalisir ya hambatan-hambatan yang ada dalam diri kita gitu, berusaha untuk kemudian mencari solusi bagi hambatan-hambatan yang ada itu, sehingga tidak menghambat kita ketika kita ingin berkiprah di sesuatu gitu, apalagi kalau itu di masyarakat gitu. Maka kemampuan itulah yang kemudian kita dorong untuk selalu dalam kapasitas yang tinggi begitu ya, sehingga kebermanfaatannya bagi orang lain itu bisa dirasakan, bisa dipetik begitu, dan kemudian ya semoga kemudian itu kemudian menumbuhkan inspirasi. Artinya apa yang kita lakukan dengan confidence tadi itu termasuk dalam memimpin itu juga menumbuhkan inspirasi bagi orang lain untuk melakukan kebaikan atau positif yang lain begitu. Dan kalau itu kemudian nanti bergulir ya, berantai sampai mana-mana gitu, kan berarti kebermanfaatannya kan akan dirasakan oleh banyak sekali orang gitu. Nah, itu pentingnya. Dan confidence itu tidak bisa dibangun hanya ketika di suatu saat gitu ya, tetapi harus dibangun dari awal. Kalau kita itu biasa melihat parenting ya, confidence itu dimulai ketika kita masih anak-anak, mengalami pengasuhan dari orang tua atau pengasuh atau orang dewasa yang mengasuh kita gitu ya, karena tidak semua diasuh oleh orang tua kan ya. Nah, kemudian disitulah bisa ada positif atau justru malah negatif dari pengasuhan itu. Orang-orang yang confidence itu selalu ada di dalam pengasuhan yang baik, yang menumbuhkan semangat, yang menumbuhkan kreativitas, yang menumbuhkan kepercayaan diri gitu. Apapun yang ada begitu. Seringkali kan orang juga punya kelemahan ya. Tetapi kemudian cara pengasuhannya dari orang tua atau siapapun yang mengasuh tadi tidak fokus pada kelemahannya begitu, tapi fokus pada kemampuannya. Nah, sehingga percaya diri gitu terhadap apa yang kita punya tadi. Nah, itu penting sekali. Oke, ini menarik sekali karena kalau kita lihat dari poinnya Bu Erlina gitu, bagaimana percaya diri akan kapabilitas gitu ya, untuk kita juga mendorong dan mencari solusi-solusi dari sesuatu yang masih harus ditumbuhkan kembali gitu ya Bu. Oke, sekarang dia mau ke Bu Adib dulu. Ini kan versi Bu Erlina gitu. Kalau Bu Adib kira-kira memaknai confidence tuh seperti apa Bu Adib? Iya, oke. Baik, sebetulnya nggak jauh beda ya dengan Bu Erlina ya. Cuman saya ingin menekankan pada saat kita confident itu kita tuh menampilkan versi terbaik dari diri kita, mengeluarkan potensi dan kompetensi yang kita punya semaksimalnya gitu. Untuk apanya sama kok, kalau Bu Erlina menggunakan kata berkiprah ya, tentu saya juga menggunakan kontribusi, kan sama aja sebetulnya ya. Kita perlu berkontribusi di dalam apa? Melakukan transformasi sehingga bisa berpengaruh gitu terhadap peradaban gitu loh. Ini lo gue gitu. Ini lo gue kayak gitu. Jadi misalnya kita menjalankan kehidupan sehari-hari itu ada kita tuh jangan sampai seperti nggak ada kita gitu. Harus ada diri kita loh yang di sana. Kita menampilkan, tadi saya bilang potensi yang ada dalam diri kita kan yang paling ngerti kita nih. Mana yang kita tonjolkan, mana yang enggak, kan paling ngerti kita gitu. Kompetensi juga, kita tuh bisa apa sih? Kita tuh tahu apa, harus bisa kita kembangkan untuk masyarakat gitu. Jadi jangan sampai masyarakat itu tanpa kita nggak ada kita tuh nggak apa-apa. Ada atau nggak ada gitu, nggak kelihatan tapi gitu. Harus ada kontribusinya bagi peradaban. Saya fokus bagi peradaban ya. Karena nanti walaupun skop kita itu di keluarga, di lingkungan kecil, lingkungan besar, harus tetap berdampak pada peradaban secara luas. Wah, ini juga lebih luas lagi Berarti kalau ada kehadiran kita tuh harus direkognisi atau disadari gitu ya. Pasti ya, sadarinya dari diri sendiri, nanti orang sekitar. Jadi ada ini lo gue atau gue banget gitu. Asal nggak over ya. Jangan over. Betul. Ada batasannya juga ya. Betul. Ada olahannya gitu setelah mes. Oke, ini menarik juga. Tapi kalau ngomongin tadi pengasuhan ya Bu Erlina kan, bahwa ngomongin percaya diri atau confidence itu memang harus dipupuk dari perjalanan yang cukup panjang gitu. Betul. Kalau dari pengalaman Bu Erlina juga Bu Adib gitu, bagaimana sih pemupukan percaya diri
diri dari diri sendiri. Karena kita lihat kan Bu Erlina dan juga Bu Adip memimpin di instansi masing-masing gitu. Kemudian juga saat ini sudah berkeluarga, menjadi pemimpin di keluarga. Itu gimana Bu dinamikanya? Silakan. Jadi tadi saya sampaikan ya berdasarkan pengasuhan tadi, dari apa yang saya alami gitu ya ketika masa pengasuhan saya ketika masih anak-anak gitu oleh orang tua saya. Nah itu kemudian menumbuhkan kepercayaan diri tadi. Dan ketika saya menjadi kepala dinas gitu, itu sudah apa ya, sudah terbiasa saya lakukan begitu, sehingga apa yang saya dapatkan ilmu, kemudian bagaimana memanage dengan baik, bagaimana memimpin, bagaimana berelasi dengan orang, bagaimana bicara di depan orang dan sebagainya. Nah itu sepertinya sudah terbangun otomatis gitu ya. Tetapi meskipun ada hal-hal juga yang memerlukan peningkatan. Jadi ada sesuatu yang saya masih merasa lemah begitu, sehingga saya tetap memerlukan pelatihan, memerlukan penambahan wawasan, memerlukan belajar dari orang lain, memerlukan membaca sesuatu yang lain lagi begitu, sehingga itu lebih menumbuhkan lagi kepercayaan diri ketika kita sadar ada sesuatu yang masih kurang, yang masih belum kita kuasai ketika kita harus menghadapi orang lain, memimpin tadi. Begitu. Baik, itu juga menarik ya karena ternyata ada pelatihan dari kecil gitu, drillingnya tuh panjang seperti itu ya. Kalau dari Bu Adip sendiri seperti apa pengalaman Ibu? Kalau di keluarga itu sebetulnya kata kuncinya kita diapresiasi. Baik. Apapun yang kita lakukan tuh diapresiasi. Kadang-kadang kan ada orang tua yang malah membuat down ya, misalnya Mama nilai bahasa Inggrisku 80, udah pede tuh cerita di sekolah dia teman-temannya dapat 60 semua gitu. Ternyata sama orang tuanya masih dimarahin juga gitu. Gimana sih 80? Bukannya udah dilesin, bukannya udah dianterin, diajarin tiap hari gitu ya. Kenapa kapan 100-nya? Masih kan mentalnya langsung down begitu ya. Termasuk juga tadi di dalam memberikan masukan kan ada ya celah-celah kita di dalam kekurangan itu pastinya ada. Tapi seharusnya orang tua yang appreciate dia akan memberikan dalam teori sandwich Mbak. Yaitu apresiasi dulu, masukan atau teguran, apresiasi lagi gitu. Mama sebetulnya seneng loh kamu itu aktif di situ gitu. Tapi besok lagi kalau pulang jangan terlalu malu dong. Mama kan nunggunya kelamaan. Terus diakhiri dengan mama tuh sayang banget sama kamu. Misalnya kan gitu. Jadi dia aktif di luar rumah, it's okay. Kita nggak masalah, bahkan kita dukung. Tapi ada tapinya gitu. Nah, cara-cara di dalam komunikasi sehari-hari di rumah, termasuk nanti di sekolah ya kalau sudah luas, itu sangat berpengaruh pada pemupukan confidence seseorang. Iya, termasuk diantaranya ketika harus memutuskan sesuatu. Ketika kita masih anak-anak, seringkali kalau anak-anak itu dipandang belum cakap ya, sehingga ada banyak juga orang tua yang tidak mempercayakan keputusan-keputusan untuk si anak sendiri itu meminta pendapat anak, begitu ya. Seolah-olah kamu nggak cakap untuk memutuskan sesuatu, biar orang tua aja, ya biar orang tua aja yang menentukan gitu kan. Menurut saya itu tidak akan sehat untuk si anak. Tetap diajak bicara gitu. Meskipun kalau orang tua itu kan sangat berpengalaman, merasa sebagai pengalamannya itu jauh lebih banyak gitu ya. Tetapi mendengar suara anak itu penting. Apalagi ketika zamannya sudah beda. Gitu ya. Saya selisih orang tua dengan anak itu kan juga dengan zaman yang sudah berbeda gitu ya. Anak sudah mengakses yang berbeda dengan yang terakses oleh orang tuanya gitu. Seringkali orang tuanya juga gaptek dan sebagainya tidak bisa mengikuti zamannya si anak gitu ya. Sehingga bicara dengan anak itu penting. Sehingga kita tahu si anak itu berpikirnya seperti apa. Meskipun kemudian nanti diskusi dan kemudian menyepakati sesuatu begitu, tidak selamanya kesepakatan itu kemudian sesuai dengan keinginan anak banget gitu. Seringkali kan bergening gitu ya. Ada ruang negosiasi gitu, sehingga orang tua juga kemudian bisa menerima, si anak juga bisa menerima, dan kemudian bersama-sama melakukan kesepakatan gitu kan. Nah itu penting, pelajaran ya istilahnya, pelajaran seperti itu ada di dalam keluarga, sehingga anak ini nanti percaya diri ketika harus memutuskan sesuatu gitu ya. Terus sudah tentu nanti harus meminta pendapat, harus diskusi. Itu kan pengalaman tersendiri gitu ya. Sehingga ketika nanti di dalam menjadi pemimpin atau menuju ke arah menjadi pemimpin, itu sudah menguasai keterampilan itu. Oke, ini menarik Star Lovers ya. Jadi
Wah, ini banyak teknisnya juga yang sudah langsung diberikan sebagai contoh. Mungkin ini bisa dimulai dari sekarang. Kalau misalnya Solarverse lama ini agak berbeda nih jalannya gitu. Iya. Mungkin hal ini bisa dicoba juga. Mungkin tapi kita akan lebih masuk lagi ke situasi representasi perempuan ya dalam kepemimpinan gitu. Karena kalau kita lihat kan banyak sekali perbedaan dan juga kesetaraan kesempatan juga berbeda gitu ya Bu, dari masa anak-anak bahkan gitu. Kayak misalkan untuk ngebersihin mobil udah itu kerjaannya laki-laki. Loh, padahal saya loh dulu. Ya, saya dulu Keduanya dimarahin tuh sama Pak Guru, Mbak. Iya. juga, Saya diminta untuk membuat kalimat yang baik gitu ya. Saya mencuci mobil ayah saya dimarahin. Itu bukan kerjaan perempuan. Ini dia pembagian kerja tugas juga ternyata Iya. sudah ada dikotomisnya gitu ya, atau Iya. juga pengelompokannya. Nah ini juga Nah, mungkin yang akhirnya betul. membawa nih Bu, kenapa sih akhirnya representasi perempuan dalam kepemimpinan tuh masih rendah? Apakah ini satu dari 1000 alasan atau seperti apa Bu Erlina? Mungkin juga itu ada pengaruhnya ya. Oke. Ketika di dalam keluarga itu memang belum berkeadilan gender, masih ada stereotip, masih ada relasi kuasa, mana yang didahulukan, mana yang tidak dan sebagainya. Seringkali perempuan kemudian dinomorduakan gitu ya istilahnya. Nah, itu berpengaruh, sangat berpengaruh. Yang jelas untuk menjadi pemimpin itu selain tadi ya harus berani memutuskan sesuatu, harus punya fisik yang juga tangguh, kemudian berani ngambil risiko. Oke. Nah, kalau di dalam pengasuhan atau di dalam keluarga itu tidak dilakukan, tidak diajarkan gitu. Padahal untuk jadi pemimpin butuh tangguh banget, butuh berani ngambil risiko, butuh kemudian ketika sudah memutuskan sesuatu dan kemudian hasilnya ternyata tidak seperti yang diharapkan, tetap harus menanggung tanggung jawab itu. Itu kan harus dipelajari dan dilakukan gitu. Pentingnya di situ. Dan di dalam kepemimpinan perempuan terutama di legislatif ya, yang namanya ikut pilek itu berat loh. Dari sisi energi, waktu, seringkali sampai malam, tengah malam, dini hari bahkan ya. Kemudian dari sisi pembiayaan itu harus bisa memutuskan gitu. Biaya yang diperlukan untuk maju itu seberapa untuk kampanye, untuk macam-macam dan sebagainya. Kemudian juga bagaimana negosiasi dengan partai, dengan segala macamnya gitu. Termasuk bagaimana menghadapi masyarakat kampanye gitu. Masyarakatnya banyak lagi, menghadapi orang banyak gitu. Bagaimana kita harus percaya diri dengan program yang kita sampaikan dan sebagainya. Nah, itu kan tidak ada pembeda antara perempuan dan laki-laki, sama. Saingan bisa dikatakan tanda petik ya. Saingan perempuan ketika maju legislatif itu kan juga laki-laki juga. Nah, kalau selama pengasuhan di keluarga itu dibedakan, ya akhirnya gitu tidak confidence tadi untuk melakukan banyak hal. Oke, akhirnya terjadi ketimpangan yang lebih luas lagi Iya, ternyata ya Bu ya. iya. Selain tadi kita ada confidence yang lack confidence atau kurangnya kepercayaan dari sisi gender tertentu gitu, tapi juga ternyata kalau kita lihat berarti kan kalau ada ketimpangan berarti ada sisi nilai patriarkal yang masih kental Iya. juga gitu ya yang kita Iya. pahami. Tapi selain itu Bu, misalkan dari Bu Adip Iya. gitu ya, melihatnya kenapa sih masih ada situasi yang ternyata masih rendah gitu oke. untuk kepemimpinan perempuan? Kebetulan kita bertiga yang lagi ngobrol ini dapat privilege dari keluarga untuk diposisikan menguntungkan sebagai perempuan gitu. Artinya keluarga kita memang mengkondisikan kita untuk adil gender dari awal. Kita lahir mungkin sudah disamakan gitu ya. Cuman masalahnya kan masyarakat di luar kita gitu ya. Masih banyak banget yang sampai sekarang masih menggigit patriarki itu di dalam kepala, tempurung kepalanya bagian belakang itu udah belum bisa sepenuhnya lepas gitu. Iya. Jadi kalau dulu mungkin ada pameo bahwa ranah perempuan tuh sumur dapur kasur kan gitu ya. Kemudian kalau sekarang kan juga masih orang bahkan didorong untuk itu loh, misalnya misalnya ada kasus ini kenakalan remaja gini-gini, perempuan sih pada pergi dari rumah, perempuan lagi yang disalahkan gitu. Coba perempuan masih seperti zaman dulu sumur dapur kasur gitu. Kan di rumah terus, jadinya anak-anak nggak ada kenakalan remaja misalnya, disalahkan lagi perempuan. Kemudian mungkin kalau konco winjing tadi kan ada berbagai perspektif ya. Tadi sudah ngobrol sama Ibu. Swargo nunut neraka katut misalnya, ada istilah begitu ya. Jadi untuk meraih kebahagiaan di akhir hidup kita saja, kita bukan entitas yang menentukan diri sendiri. Kalau kita nanti ke surga ya itu cuma nunut gitu. Kalau kita nanti ke neraka itu cuma katut. Terus kita ini apa gitu. Tapi itu tuh masih banget ada di tempurung kepala sebagian orang yang kebetulan tidak mempunyai privilege keluarga seperti kita. Sehingga yang di masyarakat ini mau memunculkan tokoh-tokoh perempuan itu agak berat memang. Karena mindset sekali lagi, mindsetnya masih perlu terus-menerus diperjuangkan. Ketika banyak orang mengatakan kesadaran gender itu udah selesai kok, kita udah nggak ada kerjaan lagi. Siapa bilang gitu ya? Masih banyak PR-nya.
Masih banyak gitu lah, buktinya itu tadi ketika masa kepemimpinan kita lihat ya, terus yang mewakili kita perempuan ini ternyata belum maksimal nih dari sisi jumlahnya dan sebagainya ya. Saya kira itu sehingga mungkin tokoh-tokoh perempuan tidak terblow up dengan baik, jadi dia nggak punya contoh tokoh yang kemudian sukses ya, pasti kan kita nggak punya contoh tuh. Bukan nggak punya, sorry saya revisi, minim contoh. Minim contoh gitu ya. Ya karena memang ini medianya mungkin ada yang masih bias gender kan gitu. Jadi patriarki ini masih gigit banget di masyarakat kita. Termasuk juga masih ada kelemahan-kelemahan sendiri ya di perempuan gitu. Jadi meskipun sudah punya kapabilitas kemampuan di banyak hal gitu, tapi mungkin masih ada ya, misalnya ketidakpercayaan diri. Termasuk diantaranya ketika harus menggunakan gitu sumber daya ekonomi keluarga gitu. Banyak sekali di keluarga kita keputusan ekonomi itu oleh kepala keluarga loh. Meskipun si istri atau perempuannya itu juga nyari duit. Berkemampuan mungkin juga, berkemampuan untuk nyari duit lah istilahnya, mengumpulkan. Dan meskipun lebih banyak si istri itu bisa memperoleh rezeki gitu ya misalnya gitu. Tetapi keputusan-keputusan menggunakan sumber daya ekonomi itu seringkali itu harus melalui persetujuan dari suami atau kepala keluarga. Padahal untuk misalnya maju pilek tadi ya. Nah, itu kan harus menggunakan sumber daya ekonomi keluarga gitu ya. Nah, seringkali perempuan tidak percaya diri itu juga ada di situ. Artinya harus namanya taren. Pertama minta izin, yang kedua taren untuk menggunakan sumber daya ekonomi tadi. Kalau suaminya nggak setuju ya nggak jadi maju. Itu juga ya Bu, itu menjadi tantangan sistemik lainnya gitu ya. Karena confidence itu learningnya harus by doing, Mbak. Jadi misalnya di rumah, kadang-kadang orang tua saya kan ngisi kajian. Memang sengaja nggak bisain, kamu aja yang ngisi misalnya gitu. Jadi delegasi gitu. Akhirnya kan saya jadi biasa terjun di masyarakat secara langsung gitu. Termasuk nanti ketika di sekolah itu banyak juga guru-guru saya yang misalnya ngirim kemana, kamu aja deh gitu. Jadinya kan harus ada kepercayaan yang dibangun dari sistem keluarga, sistem pendidikan, sistem di masyarakat. Walaupun sistem itu sedikit dipaksakan ya secara tidak langsung. Karena doing, Mbak. Nggak mungkin confident itu kemudian hanya belajar aja, tapi ada harus by doing. Betul. Dan itu juga kami sangat berharap partai juga bergerak. Artinya tidak hanya sekedar memenuhi minimal 30% untuk jadi calegnya tadi ya dari perempuan gitu. Tetapi benar-benar membina para kadernya yang perempuan untuk bisa meningkatkan kapabilitas yang cukup gitu ya, untuk kemudian maju ke pileg. Dan kemudian juga 30% yang kemudian ditentukan oleh partai ya, syukur-syukur lebih ya, gak cuma minimal gitu kan, minimalis banget gitu kan. Tetapi yang ditaruh di situ itu benar-benar yang perempuan-perempuan yang kapabilitasnya tinggi tadi. Emang hebat. Iya, tidak sekedar naruh misalnya gitu ya. Harapan kami seperti itu. Sehingga yang ditaruh untuk maju itu benar-benar punya kapabilitas untuk mendapatkan suara yang banyak. Gitu. Itu ya, kapabilitas tetap jadi nomor satu harusnya ya, walaupun saat ini masih banyak siasat yang harus kita lakukan bersama. Nah, secara data Mbak, jadi minimal 30% tadi ya. Oke, itu sudah terpenuhi ya. Minimal calegnya 30% perempuan gitu. Tetapi yang jadi untuk DIY ini di pileg yang lalu itu cuma berapa? 16, sekian. Sebentar saya harus lihat separuhnya ya. Betul. Jadi nggak sampai jauh, masih jauh dari 30% itu pun kita masih gitu. mempertanyakan, aku terwakili nggak ya di situ? Masih ada pertanyaan. Ya itu jadi itu pun kemarin alhamdulillah ya kalau DIY ternyata ada PAW terselamatkan. PAW-nya perempuan jadi agak naik dikit gitu ya. Nah, nanti saya kasih datanya kalau sudah ada. Kita juga masih menunggu datanya dulu Soloverse, karena ini data biar kita juga semakin percaya bahwa ada hal-hal yang harus kita perjuangkan bersama. Nah, sambil menunggu datanya, kita juga sambil menunggu Soloverse menyuarakan segala pikiran dan juga perasaan, atau ada yang pengen dikonsultasikan juga silakan langsung bergabung di nomor 0818621013 atau di Instagram kami di @starjogjafm. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. 101,3 Star FM Inspiring Sound. Lovers, kembali lagi bersama kami di Bincang Spesial bersama DP3AP2DIY. Dan di dalam studio Star FM kita juga masih ditemani oleh dua perempuan hebat. Ada Bu Erlina Hidayati Sumardi SIPMM dan juga Dr. Adip Sofia SSM Home. Yang nampaknya makin banyak hal-hal yang perlu kita bahas bersama nih Bu, karena tinggal beberapa puluh menit juga kita harus memaksimalkan waktu yang kita punya karena seru sekali obrolannya. Dan ini juga kita langsung ke pertanyaan saja dari Star Lovers.
Lovers Oke. yang sudah gabung. Ini ada Pak Revianto nih. Ah, Karena Pak kita bakal ngobrolin tentang karakter juga ya dari kepemimpinan perempuan ini. Ini pertanyaannya Bu Erlina dan Bu Adib, katanya apa sih tanggapan Ibu ketika ada beberapa pemimpin wanita yang kena jaringan KPK? Aduh. Oke. Mulai dari Bu Erlina dulu mungkin ya. Pertama, perempuan menjadi pemimpin itu udah susah jalannya gitu ya. Ketika sudah menjabat atau memimpin, kemudian kejerat KPK, ketangkep dan sebagainya tadi, ya sangat disayangkan ya. Pertama adalah ketika menjadi pejabat atau pemimpin gitu, ya, integritas itu kan sangat penting. Ya. Kalau tanpa integritas ya nggak bakalan dipercaya kita ya oleh semuanya, oleh bawahan, oleh mitra, oleh investor dan sebagainya gitu kan. Integritas itu penting dimanapun gitu. Mau jadi pemimpin di pemerintahan, mau jadi pemimpin di perusahaan, dimanapun itu penting integritas itu. Karena itulah wujud kita gitu ya. Bisa dipercaya, bisa jujur atau enggak gitu, bisa amanah atau tidak gitu. Itu integritas di situ. Kalau di pemerintahan kan ketika menjabat itu kan kita tanda tangan juga, tanda tangan fakta integritas gitu kan. Salah satunya adalah untuk tidak KKN tadi. Nah itu penting untuk dilaksanakan. Nah kalau KKN itu untuk apa ya? Korupsi itu untuk apa? Jangan-jangan karena tadinya modalnya kegedean gitu untuk balik modal gitu ya. Padahal kan nggak harus berpikir ke situ gitu loh. Udah diniati jadi pemimpin atau jadi pejabat gitu kan. Ya nggak terus kayak gitulah gitu ya. Integritas tetap penting gitu. Oke, karena ngomongin integritas juga nih, atau mungkin Bu Adib mau menambahkan dulu untuk pertanyaan ini? Iya, justru cluenya di bagian akhir kalau saya tadi Bu Erlina katakan niatnya gitu. Kan tadi kita bilang ya, kita tuh keluar dari rumah itu untuk apa? Untuk membangun peradaban gitu. Salah satunya kalau tadi yang ditanyakan sama Pak Erianto ya, Revianto ya. Itu kan ada perempuan-perempuan yang kemudian ditangkap karena ditangkap oleh KPK ya. Itu kemudian niatnya kan meleset tuh. Enggak sesuai dengan tujuan awal. Katanya mau membangun peradaban, mau membawa bangsa ini transformasi lah jadi ini gitu. Tapi kan akhirnya saat main meleset itu kemudian niatnya. Jadi betul-betul niat atau tujuan itu jadi panglimanya seharusnya. Sehingga apapun yang terjadi godaan, kan namanya manusia ya, ada godaan, ada lelah gitu ya. Ada kelemahan-kelemahan mungkin ya yang membuat situasi tertentu dia harus berpikir yang lain. Tapi itu tadi kalau dia mengingat bahwa tujuanku masuk ke politik adalah ingin membangun bangsa, membangun peradaban, ya harusnya kembali ke tujuan awal. Tapi seringkali juga tidak hanya godaan ya. Kadangkala kalau kita lihat kasus-kasus gitu ya korupsi itu kadangkala by design. Sistem desain juga ya. Iya, artinya sudah didesain gitu. Ada juga memang masuk ke dalam jamaah. Ini menarik sekali ya, jamaah desain politis gitu. Oke, mungkin ini pertambahan lanjutan dulu karena tadi kita ada ngomongin integritas, kemudian niat gitu. Tapi kan kita nggak cukup di dua hal itu ya. Kalau misalnya kita mau jadi pemimpin, tidak hanya laki-laki atau perempuan. Kapasitasnya nggak hanya itu. Kredibilitasnya apa aja nih Bu, karakter-karakter misalkan pemimpin perempuan? Mungkin bisa dari Bu Adib dulu. Pertama kepemimpinan ya, artinya dia harus bisa memutuskan. Ini nggak boleh nih, ini yang boleh, kan itu penting banget nih. Jangan sampai kemudian dia galau di tengah jalan. Aku harus konsultasi ke siapa ya? Akhirnya dia ke yang menguasai dia, yang di atasnya dia mungkin dia punya power lebih. Nah, powernya perempuan ini harus keluar nih saat dia harus punya keputusan. Kemudian dia harus menentukan, oh masa depan bangsa ada di tanganku nih gitu ya. Aku nggak boleh gini, aku nggak boleh gitu. Sebetulnya tekad kuat niat gitu dan percaya diri bahwa dia tuh sebagai perempuan tuh punya power gitu ya. Walaupun tadi masuk ke dalam desain Bu, kalau dia punya power gitu ya, punya tergantungan dengan desain itu tadi, dia bisa kok untuk menghalau berbagai macam desain yang tidak benar gitu. Dia akan memilih desain yang benar gitu aja. Dan seringkali juga stereotip ya. Dianggap kalau pemimpin perempuan itu artinya perempuan itu selalu memutuskan dengan hati, tidak dengan logika, katanya begitu. Enggak loh. Jadi pemimpin itu dengan pertimbangan-pertimbangan logika dan sebagainya. Dianugerahi otak juga. Iya. Jadi secara biologis itu sama juga gitu ya. Jadi kenapa ada perbedaan di situ? Betul. Kemudian ada stereotip yang lain lagi. Apa tuh Bu?
Kalau tegas itu kalau perempuan, kalau laki-laki tegas itu ya tegas gitu, dikatakan sebagai tegas. Kalau perempuan tegas kok dianggap galak. Tegas kok gitu ya. Ini mungkin Nah, itu dia stereotip. Ya, Saya padahal kira tidak demikian. Standar penghargaan itu harus sama ya, laki-laki dan perempuan. Ya, jadi ketegasan memutuskan sesuatu itu ya tegas namanya, bukan galak. Diperjelas lagi sama Ibu ya. Tegas sama dengan tegas, bukan tegas sama dengan galak. Lah kalau laki-laki nggak pernah dikatakan galak ya Mbak. Selalu dibilangnya tegas. Iya. Oke, ini juga menariknya sekali Bu, kalau kita lihat situasi gitu ya. Kita juga selain pengasuhan patriarkis gitu ya, atau nilai-nilai yang merujuknya gender tertentu, ini juga ada mansplaining gitu ya Sobat Pres, atau juga sesuatu yang kayaknya tuh merujuknya selalu ke laki-laki lebih superior, lebih tinggi dibandingkan gender-gender lain ya gitu. Nah, ini juga mungkin boleh sedikit bahas nih Bu, karena kita lagi ramai lagi di media sosial, bagaimana kita bisa melihat sebetulnya kemampuan, kekuatan dan confidence dari wakil Menteri PP32 kita gitu kan. Tapi ternyata tadi ada sedikit mungkin ya, ternyata ketidakinginan atau ternyata merasa wah ini nggak ke situ nih rapatnya gitu. Ada interupsi bagi gitu ya. Itu gimana Bu melihat situasi yang saat ini? Ternyata walaupun ada power tetap ada interupsi gitu Bu, silakan. Ya itu seringkali kan itu dipengaruhi oleh mindset ya, mindset paternalistik itu masih banyak di pikirannya masyarakat kita gitu ya. Ya yang kemudian mempengaruhi cara pandang terhadap para pemimpin perempuan juga diantaranya gitu ya. Jadi seolah apa yang dilakukan oleh para pemimpin perempuan tadi yang tegas, yang berani, yang kemudian membuat perencanaan-perencanaan yang terstruktur gitu, tidak dengan hati tapi dengan logika tadi ya, dengan segala pertimbangan keilmuan dan sebagainya tadi gitu. Tapi tetap aja dianggap sebagai itu tadi kemudian dipandang sebagai sisi keperempuanan. Gitu. Padahal tidak, ini adalah pemimpin gitu, tidak sedemikian memutuskan hanya dengan tidak dengan pertimbangan-pertimbangan. Itu data-datanya juga sudah lengkap dan semua komplit gitu ya. Perencanaan dan sebagainya. Nah, di kultur kita, kultur Jawa sekalipun, perempuan itu penuh perencanaan loh. Bahkan di kulturnya keraton sekalipun, ketika kita baca naskah-naskah gitu ya, pernah juga dipamerkan di keraton gitu kan, yang saya lihat begitu. Ternyata peran perempuan gitu, meskipun itu di dalam kultur keraton kerajaan sekalipun, itu penuh dengan perencanaan, pertimbangan, pengetahuan bahkan ya, pengetahuan yang banyak gitu, wawasan yang lebih dan sebagainya, yang kemudian benar-benar mengartikan atau yang oleh masyarakat diartikan sebagai konco wingking, itu benar-benar sebuah kemampuan perempuan untuk menjadi pemimpin tadi. Pemimpin itu tidak mesti kemudian pemimpin itu yang nomor satu gitu ya, tetapi kemampuan dia memimpin sesuatu menuju ke arah tujuan atau target yang memang kemudian terencanakan dengan baik gitu, dan berkolaborasi, bekerja sama dengan laki-laki. Artinya kerjasama ini dibangun gitu di dalam kultur seperti itu, tapi kemudian dikerdilkan ya karena ada masa penjajahan Belanda dan sebagainya, sehingga kemudian perempuan ada waktunya pada saat itu dikerdilkan perannya gitu ya. Konco wingking itu pun kemudian juga diartikan berbeda gitu, seolah-olah sebagai ya yang di dapur aja gitu kan tugasnya gitu, padahal tidak demikian gitu. Nah, peran perempuan saat ini itu kan berusaha untuk sama seperti kulturnya tadi gitu ya, dan karena masih banyak yang kemudian mindsetnya masih paternalistik itu dianggap sebagai ketidakbecusan atau apa namanya? Ketidakmampuan juga mungkin ya, seperti gitu ya Bu. Tidak kompeten. Ini menarik juga Bu. Kalau kita ngomongin itu kan interupsi selalu ada gitu ya. Kalau misalkan dilihat dari kan kadang kita juga memulainya tidak hanya dari pengasuhan gitu. Saat ini mungkin kita bisa start dari sekolah pendidikan tinggi gitu ya. Itu apa yang sudah dilakukan Bu? Kalau misalkan di UIN, kita kan tahu juga bahwa UIN menjadi salah satu universitas yang cukup progresif, tidak hanya dari keagamaan gitu, tapi juga dari gender dan lain sebagainya. Nah, untuk menghindari atau mengurangi mungkin ya Bu, step up lebih jauh dari situasi yang mansplaining, yang juga paternalistik, itu bagaimana Bu biasanya? Jadi kita memang masih memandang itu penting ya. Ketika mungkin banyak orang mengatakan itu tadi, kok ngomongin gender melulu nggak capek.
Ya enggak, karena memang masyarakat kita masih gitu berada dalam persoalan ketidakadilan gender itu. Jadi yang kita lakukan kajian pasti Mbak, kemudian sosialisasi dari hasil kajian, entah itu dalam seminar atau bahkan di dalam pengabdian masyarakat gitu. Jadi kita juga mengawal kebijakan-kebijakan. Kalau memang misalnya dari pemerintah itu ada hal-hal yang kita anggap kok ini nggak berpihak pada perempuan ya, pasti kita akan memberi masukan gitu. Jadi perguruan tinggi itu memang fungsinya begitu Mbak, dia pasti akan melakukan dengan data kan, by research. Kita nggak bisa dong ngomong asal ini gitu, nggak bisa. Datanya kita siapkan nih, ada ketidakadilan gender di sini. Misalnya ada bupati yang datang, kan sering banget ya di kampus itu ada kedatangan para pejabat-pejabat daerah. Terus kita bilang, Pak, kita sudah nyiapin nih dari skripsi, dari tesis, dari disertasi, ada kajian-kajian di daerah Bapak seperti ini. Saya berikan itu Mbak. Kadang-kadang karena saya pernah jadi pimpinan di lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Misalnya Pak Rektor bilang hari ini ada yang datang, yaitu ini kita siapkan nih datanya di daerah ini nih gitu. Jadi kita nggak salah ngomong. Nah dari data ini gitu kita membuktikan bahwa masyarakat di sini masih perlu masih Bapak ada sentuh. kesenjangan. Gunanya perguruan tinggi seperti itu Mbak. Seringkali kesenjangan itu tidak hanya perempuan yang inferior gitu ya, tapi kadang-kadang laki-laki juga. Jadi yang namanya gender itu bukan berarti kemudian perempuan, sama sekali tidak. Itu adalah kesetaraan gitu ya. Artinya akses yang sama antara laki-laki dan perempuan, kemudian kontrol yang sama, manfaat yang sama dan sebagainya gitu. Partisipasi yang sama juga gitu. Jadi nanti kalau datanya seperti apa lihatnya gitu. Kalau ternyata kesenjangannya itu ternyata perempuan masih di bawah banget, tidak bisa mengakses, tidak bisa berpartisipasi, tidak bisa memanfaatkan dan tidak bisa mengontrol, ya harus ada sesuatu untuk akselerasi itu gitu. Kalau laki-laki yang masih di bawah tadi ya kemudian dinaikkan juga gitu. Artinya gender bukan lalu kemudian perempuan gitu ya. Kita bantuin terus kok Bu Kadis ya. Kita pasti bikin pelatihan-pelatihan tentang keadilan gender, kemudian PUG pastinya ya. Itu kita tuh terus menerus gitu. Jadi kita kerjasama sering kok sama Bu Kadis. Kami dengan UIN itu dekat. Berjuang bersama gitu. Karena udah ngomongin berjuang bersama, kolaborasi bersama. Birokrasinya akhirnya seperti apa Bu kalau kita lihat ke ranah kebijakan mungkin ya. Karena kan ternyata tadi data betul skripsi, disertasi, tesis itu juga menjadi data yang kayaknya sudah dibantu oleh masyarakat luas, terutama para perempuan juga, untuk bisa dilihat dari sisi DP3 AP2DI itu seperti apa Bu? Nah kalau di ranah ini ada PPRG Mbak, perencanaan penganggaran yang responsif gender gitu. Dimulai dari data tadi, datanya seperti apa? Apakah laki-laki dan perempuan itu punya 4 tadi yang sama atau tidak gitu ya? Akses, partisipasi, manfaat, kontrol tadi gitu. Kalau enggak, masih ada kesenjangan, ya dicari penyebabnya apa. Maka kemudian dari analisis data itu akan ketemu ada kesenjangan atau tidak, kesenjangannya ada di mana, siapa yang harus diakselerasi gitu ya. Nah itu yang dilakukan gitu. Jadi program dimanapun tidak hanya itu yang terkait dengan DP3 AP2 aja gitu, tapi di semua sektor data itu akan bisa dianalisis gitu. Maka pilah gender, data yang pilah gender menjadi penting. Jadi tersedia gitu datanya gitu sehingga kemudian bisa dianalisis. Nah, program yang muncul itu ya sebaiknya memang berdasarkan PBRK tadi. Sehingga tidak salah gitu programnya yang akan digulirkan yang menggunakan pajak rakyat tadi ya. Itu jadi tepat juga nantinya. Kita juga kok kita peta nih apa kebutuhannya untuk persoalan gender ini gitu. Jadi ada riset tertentu yang memang kita danai untuk membuat masyarakat jadi tahu data-data tentang itu. Kemudian juga pelatihan-pelatihan gitu ya. Terus-menerus kita lakukan Mbak. Pokoknya tiada henti. Di kami juga keberpihakan bahwa ini persoalan yang masih panjang gitu. Mulai dari yang paling bawah misalnya desa atau kelurahan gitu ya. Nah, itu kan di dalam musrenbangnya itu juga yang peserta audiens yang ada masuk di musrenbang itu juga harus paham data tadi. PPRG itu harus paham gitu. Nah, kalau selama ini memang kami masih artinya membina, menyemangati itu yang perempuan untuk sadar dan tentang data, tentang analisanya. Jadi ketika mereka bicara di musrenbang gitu, itu bunyi berdasarkan data dan analisa tadi sehingga nggak asal ngomong doang gitu ya. Di kelas Mbak, saya selalu menggunakan mahasiswa dan mahasiswi. Kenapa? Karena mahasiswi tidak include di dalam mahasiswa gitu. Jadi memang di kelas pun kita jadi dosen tuh harus punya pelatihan kesadaran gender Mbak. Di dosen harus ikut pelatihan gender Bu.
Jadi di kelas tuh kita harus nih yang laki-laki 2 pertanyaan, laki-laki perempuan 2 pertanyaan. Harus gitu karena kalau enggak nanti yang nanya laki-laki terus. Kalau dosen kok laki-laki perempuan tetap menyebutnya dosen ya. Sama. Ya ada kata yang umum, ada yang khusus. Nah kebetulan mahasiswa kan ada mahasiswi, jadi kita harus sebut entitasnya biar tumbuh confidence-nya itu tadi. Ternyata bahasa juga berpengaruh ya. Sangat. Karena untuk direkognisisi ya, untuk disadari ada nih wujudnya gitu. Ini. Oke. Ini juga menarik karena tadi kita ngobrolin tentang kolaborasi dan lain sebagainya. Ini ada pertanyaan Bu, kalau ngomongin gender tuh lebih banyak ke naungan perempuan. Sebenarnya itu udah juga dilakukan padahal enggak, gitu. Padahal enggak gitu. Jangan-jangan kita tuh perempuan sebenarnya udah hatam Bu. Gimana nih untuk pendekatan lebih siasatnya untuk lebih dekat lagi dengan tadi pemikiran gender gitu, kesetaraan gender untuk laki-laki terutama untuk mereka juga memahami bahwa perempuan tuh bisa memimpin gitu. Mungkin dari Bu Erlina dulu, silakan Bu. Ya, kalau kami itu selalu berbicaranya gitu ya, menyuarakannya itu adalah keadilan di dalam pembangunan. Artinya ini perempuan ini juga SDM, sama lah SDM gitu ya, ada laki-laki, SDM laki-laki, ada SDM perempuan. Apakah SDM yang perempuan ini mendapatkan kesempatan yang sama seperti yang SDM laki-laki atau tidak? Padahal pembangunan itu kalau semuanya punya kesetaraan tadi bisa berkiprah atau bisa berpartisipasi dengan baik gitu, pembangunannya akan maju lebih cepat gitu kan ya. Tanpa ada yang tertinggal tadi, namanya tertinggal itu nanti ngebot-boti loh ya. Jadi jangan ada yang tertinggal, sama-sama gitu, sama-sama cepatnya. Nah itu pentingnya kenapa kemudian kami harus memperhatikan PUG tadi, pengaruh utamaan gender, perencanaan penganggaran responsif gender dan sebagainya tadi, sehingga kemudian sama-sama punya kesempatan, sama-sama kemudian bisa berkontribusi pada pembangunan dan pembangunannya makin maju dengan cepat. Nah dan kebermanfaat pembangunan yang cepat tadi kan untuk semua masyarakat juga. Gimana Bu Adi, pada yang ditambahkan? Yang nanya tadi dia dalam keadaan kesadaran gender yang bagus, tapi banyak loh perempuan-perempuan yang belum selesai. Jadi dia masih inferior, masih serba bahwa aku ini mudah galau gitu kan tadi ya Bu ya. Itu sebetulnya masih banyak perempuan-perempuan yang seperti itu. Jadi kalau Ibu tadi mulai dari pemerintahan ya, terutama pada bagian-bagian yang pembangunan, kalau saya ke pendidikan, pasti karena kita setelah orang keluar dari rumah itu kan ke lembaga pendidikan. Kebetulan saya di perguruan tinggi, ya harus dari kelas saya itulah muncul kesadaran tentang keadilan gender gitu. Itu bibit pertama ya Bu, dasar pertama yang harus dimiliki oleh siapapun. Oke, karena tinggal 3 menit menuju jam 10 ternyata ya cepat sekali. Mungkin dari Bu Erlina apa nih harapannya dan bagaimana nge-boost nih, kasih keyakinan untuk para perempuan juga bisa memimpin lebih panjang lagi nafasnya. Silakan Bu Erlina. Ya, perempuan bisa. Sama laki-laki juga bisa gitu ya. Artinya punya kemampuan, punya sumber daya, punya lingkungan yang sama-sama digunakan gitu. Artinya kita toh tidak punya dunia yang sendiri kan. Dunia kita sama kok, yang bisa kemudian diakses, kemudian bisa mendaya gunakan sekitar lingkungan kita itu, laki-laki maupun perempuan sama. Sehingga tidak ada alasan ya untuk kemudian tidak maju sama-sama gitu. Dan satu lagi bahwa kalau laki-laki dan perempuan itu bisa maju sama-sama, enak kok laki-laki. Iya. Bisa punya teman ngobrol yang setara, setingkat gitu, enak loh punya teman ngobrol yang asik banget gitu, yang punya kemampuan ilmu dan sebagainya gitu, sehingga hidup banget komunikasi diskusinya gitu ya. Ketika mau memutuskan sesuatu juga bisa ditanya gitu ya, bisa ditanyai pertimbangan dan sebagainya. Lebih enak laki-laki kalau perempuannya itu juga berdaya. Jadi rugi banget laki-laki kalau kemudian menekan-nekan perempuan gitu ya, melakukan kekerasan fisik maupun verbal dan sebagainya. Yang rugi laki-laki juga gitu. Jadi ayolah sama-sama. Itu sama-sama ya. Mungkin terakhir dari Bu Adib juga. Oke, biar Uin ya agak teologis ya. Jadi Tuhan itu menciptakan perempuan dan laki-laki kan sama. Yang membedakan kan cuman persoalan ketakwaannya kan gitu ya. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kalau memang dia percaya Tuhan, Tuhan itu menunjukkan bahwa kewajiban kita untuk berkontribusi di rumah itu tidak hanya laki-laki dan perempuan. Ayat-ayat untuk pendidikan anak itu tidak hanya untuk perempuan tapi untuk laki-laki. Demikian pula dengan kontribusi kita bagi peradaban sosial, politik, ekonomi dan lain-lain. Itu ayat-ayat yang kesana tidak hanya ditujukan untuk laki-laki, tapi juga untuk perempuan. Maka marilah perempuan bareng-bareng di rumah, bareng-bareng di luar rumah gitu. Itu sebetulnya kalau secara teologis biar agak beda sama Bu Erlina. Tapi jangan disalahartikan. Berkontribusi itu berarti perempuan
perempuan harus wajib bekerja. Iya. Tidak mesti juga, tergantung kesepakatan. Iya. Oke, jadi banyak kontribusi bentuknya juga Star Lovers ya. Jadi kita nanti bisa bahas lagi, kita renungkan dulu Ya. mungkin ya. Seperti apa leading with confidence ini, dan mungkin bisa dimulai dari rumah dan pengasuhan yang paling kecil bersama baik itu ibu, ayah dan keluarga lainnya. Iya. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bu Erlina. Sama-sama. Bye. Semoga mencerahkan gitu ya, memberikan Hari ini ya pencerahan. ternyata Ya. luar biasa Makasih. sekali. Dan Star Lovers, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami selama 1 jam di Bincang Spesial kali ini. Dan jangan lewatkan informasi lainnya atau bincang lainnya yang bisa akses terus di Instagram kami di @starjogjafm. Bu Erlina, Bu Adib dan Gia pamit undur diri. Terima kasih banyak. Stay happy, healthy and wealthy, dan sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah bergabung di Bincang Spesial dari Star FM.